Salam sejahtera, saya Lely Novita akan memaparkan tentang komunikasi dan edukasi. Komunikasi dan edukasi di sini memiliki 7 standar dan 25 elemennya. Dan sebagai gambaran umum, di mana perawatan pasien di rumah sakit, pelayanan yang kompleks melibatkan berbagai nakes, melibatkan pasien dan keluarga. Di sini mempunyai komunikasi yang efektif antar PPA, pasien dan keluarga. Pasien memiliki keunikan di mana ada kebutuhan dan nilai keyakinan. Rumah sakit harus membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dengan pasien untuk komunikasi dan edukasi yang efektif, membantu pasien memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Program edukasi rumah sakit di sini merupakan misi rumah sakit, layanan rumah sakit, populasi pasien di mana PPA berkolaborasi dalam pemberian edukasi. Edukasi efektif mempunyai nilai budaya, pilihan pembelajaran, keyakinan, dan kemampuan membaca dan bahasa. Ini semua diawali dengan pengkajian dan menentukan jenis dan proses edukasi. Yang pertama, pengelolaan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit. Di standar ini, rumah sakit menetapkan tim atau unit promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan. Di sini maksud dan tujuan KE1, setiap rumah sakit mengintegrasikan edukasi pasien dan keluarga sebagai bagian dari proses perawatan, disesuaikan dengan misi pelayanan yang disediakan serta populasi pasiennya. Maksud dan tujuan KE1 di mana edukasi harus direncanakan, edukasi sesuai kebutuhan pasien. Rumah sakit menetapkan sumber daya secara efisien dan efektif. Rumah sakit menetapkan unit PKRS. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan edukasi dan edukasi dilakukan secara kolaborasi, di mana untuk waktu yang cukup, kemampuan dan komunikasi yang efektif. Komunikasi pasien dan keluarga di standar 2, rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang jenis asuhan dan pelayanan serta akses untuk mendapatkan pelayanan. Maksud dan tujuan KE2, di mana pasien dan keluarga mendapatkan informasi yang lengkap, asuhan dan pelayanan yang disediakan bagaimana mengaksesnya, di sini menghubungkan harapan pasien dan kemampuan rumah sakit. Di standar 3, rumah sakit melakukan pengkajian terhadap kebutuhan edukasi setiap pasien beserta kesiapan dan kemampuan pasien untuk menerima edukasi. Maksud dan tujuan KE3 di sini di mana edukasi dan pengkajian pemahaman pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dalam asuhan dan asuhan yang berkelanjutan. Maksud dan tujuan KE3 pengkajian kemampuan dan kemampuan belajar pasien, di mana kemampuan membaca, tingkat pendidikan, bahasa yang digunakan, hambatan emosional dan motivasi, keterbatasan fisik dan kognitif, kesediaan pasien untuk menerima informasi, dan nilai-nilai dan pilihan pasien. Standar KE4, edukasi tentang proses asuhan disampaikan kepada pasien dan keluarga disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan bahasa yang dimengerti oleh pasien dan keluarga. Maksud dan tujuannya, informasi dan edukasi dan bahasa yang dipahami. Maksud dan tujuan KE4 di sini pasien dan keluarga terlibat di dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam asuhan dan asuhan di rumah. Setelah pasien pulang ke rumah, informasi edukasi di mana diinfokan cuci tangan, pengobatan yang aman, penggunaan peralatan medis yang aman, pemberian obat-obatan yang aman, pedoman nutrisi, teknik relaksasi dan perawatan di rumah. Di standar KE5, metode edukasi dipilih dengan mempertimbangkan nilai yang dianut serta preferensi pasien dan keluarganya untuk memungkinkan terjadinya interaksi yang memadai antara pasien, keluarga, pasien, dan staf. Maksud dan tujuan KE di sini, proses edukasi dan metode yang tepat. Maksud dan tujuan KE5, pemahaman kebutuhan edukasi di sini membantu rumah sakit untuk memilih edukator, metode edukasi, mengidentifikasikan pasien dan keluarga sesuai dengan nilai dan referensi pasien dan keluarga. Proses edukasi bila diperlukan, materi edukasi harus diperbaharui, interaktif, memastikan informasi tersampaikan, materi edukasi tertulis, penterjemah, pasien dan keluarga didorong untuk bertanya. Standar 6,
Dalam menunjang keberhasilan asuhan dan keberkesinambungan, upaya promosi kesehatan harus dilakukan berkelanjutan. Maksud dan tujuan KAE 6, setelah pelayanan rumah sakit, dilanjutkan pelayanan kesehatan berkelanjutan atau rumah sakit mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat memberikan edukasi dan pelatihan, termasuk FKTP. Standar KAE 7, profesional pemberi asuhan atau PPA mampu memberikan edukasi secara efektif. Maksud dan tujuan KAE 7, profesional pemberi asuhan atau PPA di mana paham kontribusinya dalam pemberian edukasi, pelatihan komunikasi efektif, di mana informasi yang diterima pasien dan keluarga komprehensif, konsisten, dan efektif. Sebelum materi ini saya tutup, saya akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah maksud dan tujuan dari KAE 4? Demikian pemaparan komunikasi edukasi saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih.